Allah dekat dalam hidup. Nih contoh ringan, tadi waktu asar dan zuhur saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu, ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi, sedikit saja airnya saudara minum, saya yakin jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid, di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid, di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil, sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan, tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga nggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih? Usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk, lapangan kerja sulit, jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun. Lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor, jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Terakhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi, pindah invest ke Taiwan, menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya apa investasi di Cina lebih murah, tidak, dia bilang lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan, biaya siluman, namanya siluman nggak karu-karuan, keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point, mau pulang modal, dengan ke depan bisa bangkrut. Akibatnya bisa kita pastikan, jumlah pengangguran makin bertambah. Hadirin yang saya hormati, kita memang setuju jangan terlalu mengadopsi siaran-siaran televisi dari luar, kita harus punya filter. Tapi pada sisi yang sama kita juga harus memperhatikan lapangan kerja buat rakyat kita ini. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Kalau jumlah hari puasa sudah sempurna, tuntunan yang kedua dari Al-Quran, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di surau, bisa dengan pawai keliling, asal dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas umum.
Prakteknya yang terjadi, pawai keliling itu mengganggu ketertiban umum, perang petasan, mengganggu lalu lintas, terjadi macam ada yang takbiran bawa bendera partai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini takbir politik. Hadirin yang saya hormati, kalimat takbir dalam kondisi kita, saya ingatkan kepada satu ungkapan Bung Tomo. Bung Tomo, pelaku sejarah, tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya saya ingat pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, ini ungkapan Bung Tomo, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Ketika Allahu Akbar itu londo, kelihatannya kecil, meriam enggak meleduk. Dahulu orang-orang tua kita cuma ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir nanti kalau menang dan merdeka saya jadi wali kota di mana. Kalimat takbir, bangsa ini harus bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini harus bangkit mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Bangsa ini tidak boleh terpuruk terus, dan semangat takbir harus menjiwai kita. Tidak ada capek dalam perjuangan, tidak ada puas dalam upaya. Keberhasilan cuma pengantar ke arah keberhasilan yang lebih baik lagi. Walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Nama Allah menjadi motivasi besar dalam kehidupan kita. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya ada kata la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, esa, tidak beranak,